Seorang wanita di Palembang pura-pura jadi korban pembegalan agar perselingkuhannya tak terbongkar. Pelaku aksi perselingkuhan adalah ibu rumah tangga dan kekasih gelapnya ditangkap petugas. Berawal dari pembuatan laporan palsu terkait adanya tindak pembegalan. Namun belakangan laporan tersebut untuk menutupi agar perselingkuhan ibu rumah tangga tersebut tidak diketahui suaminya. Pemirsa, selain kasus tersebut selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Lovia Nadia. Kita awali Realita dengan informasi terkait penganiayaan seorang ustadz yang sedang berceramah di hadapan jemaah masjid di Batam, Kepulauan Riau diserang orang tidak dikenal. Dalam aksinya yang viral di media sosial, pelaku yang diduga orang dengan gangguan jiwa tersebut mengaku kesal dan terganggu dengan suara dari masjid. Inilah detik-detik saat Ustadz Abu Syahid Caniago yang sedang berceramah diserang seorang pria di Masjid Baitul Syukur, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Penyerangan ini sontak membuat jemaah yang mayoritas wanita kaget hingga histeris. Pelaku yang diketahui bernama Herman Syah langsung ditangkap sejumlah jemaah pria dan sempat dihakimi jemaah yang kesal. Polisi mendapat laporan langsung mengevakuasi pelaku ke Polresta Barelang. Saat ditanya, warga rumah liar Batu Ampar ini memberikan keterangan yang tidak jelas dan mengaku terganggu dengan suara ceramah dari masjid. Seorang laki-laki menyerang ustadz yang sedang ceramah di masjid dan kami amankan setelah ada laporan dari masyarakat. Kondisi ustadz seperti apa, Bang? Usai penyerangan? Kalau ustadznya tidak apa-apa, maksudnya luka dan sebagainya tidak ada. Karena tersangka pun tidak membawa senjata tajam dan lain-lain. Saya mukul duluan. Bapak mukul duluan. Kenapa bisa Bapak pukul dia? Namanya itu macam-macam itu dulu. Ada ini, ada itu, ada itu, ada itu, ada itu. Usai pemeriksaan awal, pelaku juga digelandang polisi ke tempat tinggalnya yang merupakan bangunan kosong. Polisi tidak menemukan barang yang mencurigakan dan hanya mendapati alat tidur pelaku dan sampah berserakan di lokasi. Polisi akan memeriksa kejiwaan dengan mendatangkan psikiater karena diduga pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa. Sementara itu, Ustadz Abu Syahid Caniago telah membuat laporan ke Polresta Barelang. Dirinya mengaku tidak mengenal dan tidak pernah melihat pelaku sebelumnya. Tiba-tiba datang langsung menyerang. Selanjutnya seperti apa ini, Pak? Selanjutnya ya kita ini ke kepolisian, kita ikuti prosedurnya dan kita masih minta keterangan. Pak Ustadz bikin laporan kepolisian atau bagaimana? Ya, sekarang dalam proses kita bikin laporan karena tempat kita mungkin di dunia ini ya inilah wadah hukum kita, kita minta keadilan gitu. Mudah-mudahan besok-besok tak terulang lagi pada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang lain. Akibat penyerangan itu, Ustadz Abu Syahid Caniago terluka memar di kepala dan rahang. Kejadian ini juga membuat dirinya trauma hingga merasa butuh perlindungan. Sementara itu di Tangerang, Banten, polisi terus menyelidiki kasus penembakan seorang ustadz. Tim Lab 4 masih menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan pelaku. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 5 orang saksi dari pihak keluarga dan tetangga terkait kasus penembakan seorang ustadz di Tangerang, Banten. Namun polisi mengaku kesulitan menganalisa rekaman kamera pengawas karena kondisi lingkungan yang gelap. Sementara itu, tim laboratorium forensik tengah menganalisa proyektil peluru yang ditemukan untuk mengetahui senjata yang digunakan. Ya, termasuk juga beberapa alat-alat bukti yang lain, termasuk proyektil. Karena penembakan itu menembus, kemudian proyektilnya sempat
menyasar ke pintu rumah si korban sendiri. Dari proyektil ini kemudian dari tim lapor sedang menganalisa untuk mengetahui senjata apa yang digunakan oleh pelaku ini. Sebelumnya, peristiwa penembakan seorang ustadz terjadi di rumah korban di Jalan Nean Sabah, Kecamatan Pinang, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Korban ditembak bagian pinggang kanannya dari jarak dekat sebanyak 1 kali usai pulang salat maghrib di masjid. Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama setempat nyaris diamuk jemaah masjid. Pemicunya hanya lantaran mencopot spanduk imbauan menjaga kebersihan lingkungan masjid. Rusdi Hasim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo yang juga Ketua Umum Masjid Agung Luwu Palopo, Sulawesi Selatan ini hanya terdiam saat dikepung dan dimaki sejumlah jemaah masjid. Para jemaah ini marah lantaran Rusdi kedapatan mencopot spanduk imbauan bersih-bersih masjid. Rusdi dipaksa untuk memasang kembali spanduk tersebut di tempat semula. Sebelum insiden ini terjadi sengketa kepengurusan Masjid Agung Luwu Palopo antara pemilik yayasan dengan pemerintah kota. Rusdi yang menjadi ketua umum memecat sejumlah pengurus dari yayasan. Saya yang bukan, karena itu tidak sesuai dengan tidak ada izin dari pengurus. Kenapa pasang spanduk begitu? Dan bukan pengurus yang menyuruh. Berarti ada oknum lain di dalam yang mencoba-coba ini. Makanya dia protes, dan orang yang protes itu adalah bukan pengurus. Sementara itu, inilah tulisan dari spanduk yang dicopot Rusdi Hasim yang memicu kemarahan sejumlah orang yang mengklaim pengurus masjid. Spanduk tersebut juga masih terpasang di halaman masjid. Pengurus Masjid Agung Luwu Palopo versi pemerintah kota belum berencana menempuh jalur hukum terkait insiden ini. Pengurus memilih untuk berunding untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan ini. Pelaku pelemparan bom Molotov di rumah seorang pendeta di Makassar diringkus polisi. Pelaku mengaku sakit hati karena dipecat oleh korban. Kurang dari 3 jam usai kejadian, polisi meringkus pelaku pelemparan bom Molotov di rumah seorang pendeta di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya yang tidak jauh dari rumah korban. Geraldus, usia 37 tahun, mengaku tidak terima karena dipecat oleh korban dari gereja tempat ia bekerja. Ia pun membuat sendiri bom Molotov yang ia gunakan. Polisi juga menyita barang bukti botol berisi bensin, lakban, serta motor pelaku dan juga motor korban. Pelaku dibawa ke Polsek Tamalan Rea. Untuk motif dari pelaku ini, saat kami interogasi, pelaku menjelaskan bahwa pelaku merasa sakit hati karena sudah difitnah dan dipecat dari pekerjaannya oleh korban. Ada berapa pelaku yang teridentifikasi? Untuk pelaku sampai saat ini hanya 1 orang yang kami telah identifikasi. Sebelumnya pada Minggu dini hari, rumah pendeta Lukas Dayung di Komplek Koilam, Tamalan Rea tiba-tiba dilempari bom Molotov. Bom mengenai sebuah motor yang tengah terparkir. Jadi saya tidur, pas ada letupan-letupan, apa ini? Saya langsung bangun, saya lihat, wih, kenapa ada api menyala di sini? Ibu datang lihat, wah, ada api di sini menyala. Ternyata, karena ditahu dari mana sumbernya ini api, diperiksa. Tinggal sapu lidi yang terbakar, dilihat, oh ternyata habis itu botol di situ, terbakar. Sementara Agustus lalu, seorang imam masjid di Labuan Batu, Sumatera Utara ditikam tetangganya usai memakamkan salah seorang warga. Diduga pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid. Marzuki Harahap mendapat perawatan di RSUD Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara akibat luka tusukan di dada kirinya. Korban dianiaya pemuda tetangganya usai melakukan pemakaman salah seorang warga di Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan. Diduga, pelaku sakit hati dengan perkataan anak korban yang mengatakan dirinya 4 bulan tidak sholat di masjid. Pelaku dikenal sama keluarga dekat, termasuk ya tetangga kita juga di lingkungan itu. Atau selama ini ada cekcok atau gimana, Bang? Sejauh ini
Pelaku sama ayah saya tidak ada masalah cekcok apa terkait masalah pribadi ataupun apa, tidak ada masalah. Sementara itu, pelaku langsung dikejar dan diamankan sesaat setelah penikaman dan dibawa ke Mapolres Labuhan Batu. Seorang guru ngaji di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung tewas mengenaskan usai dianiaya orang tidak dikenal di kediamannya Juli lalu. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Puluhan warga mendatangi rumah jauh hari seorang guru ngaji yang tewas mengenaskan di rumahnya. Korban yang mengalami beberapa luka di kepala dan tangan ini meninggal dunia setelah dianiaya orang tak dikenal di rumahnya sendiri. Menurut tetangga korban, peristiwa terjadi sekitar pukul 2 siang saat kejadian kondisi di sekitar rumah korban sepi. Namun tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong hingga memancing warga lain mendatangi rumah korban. Korban ditemukan warga tak bernyawa sementara pelaku tidak ada di lokasi. Dari banyak omongan tadi yang ada di sekitar, katanya korban ini dibacok. Untuk tersangka sendiri diketahui tidak? Belum ada diketahui karena tidak tahu siapa yang tersangka membacok. Warga menambahkan korban dikenal sebagai guru ngaji yang ramah dan tidak memiliki masalah dengan warga sekitar. 6 bulan menjadi target polisi, seorang bandar narkoba kelas kakap di Padang, Sumatera Barat digerebek di rumahnya. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.